Alhamdulillah, perlu kami laporkan dengan kesediaan Bapak dan Ibu, PKS di Jawa Timur hari ini telah memiliki 78 bakal calon anggota Dewan DPR RI. Dan juga telah memiliki 102 bakal calon anggota DPRD Provinsi. Dalam waktu dekat, insya Allah juga akan kami sampaikan sosialisasi SK BCAD Kabupaten Kota yang terdiri dari 1.695 orang BCAD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Insya Allah dengan formasi BCAD yang ada, PKS Jawa Timur akan berikhtiar untuk mencapai target 15% kursi di Jawa Timur. Yang itu berarti 13 kursi DPR RI, 18 kursi DPRD Provinsi, dan 269 kursi DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Allahu Akbar, merdeka! PKS Jawa Timur! PKS Jawa Timur! Pemilihan Jawa Timur 4, Endang Wiratni, M. Asrori, Neni Fiantin, Irwan Setiawan, Usman Sahib Rafiq, Julius Agustina. Silakan berdiri. Mantap. Terima kasih. Saya saat menandatangani SK juga saya awali dengan bismillah, membaca sholawat dan berdoa mudah-mudahan Allah berikan kemenangan pada antum semuanya. Mudah-mudahan itu bagian dari ikhtiar awal, sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah bukakan jalan-jalan keluar untuk menuju kemenangan pada pemilu 2024 yang akan datang. Insya Allah hari ini tadi sudah disosialisasikan SK BCAD baik DPR RI maupun DPRD Provinsi. Nah, kemudian dilantik juga Kordapil baik di pusat maupun Provinsi Jawa Timur. Semoga ini akan semakin mengokohkan peran-peran kita masing-masing, baik sebagai Kordapil maupun sebagai caleg dan maupun sebagai struktur di partai. Kita berjuang sesuai dengan level kita masing-masing, sehingga target-target yang dicanangkan di dalam Munas yaitu sebanyak 15% kursi DPR RI insya Allah akan bisa dicapai. Existing kita pada hari ini adalah 2 kursi dari daerah pemilihan se-Jawa Timur. Insya Allah target yang antum canangkan mendapatkan 13 kursi untuk DPR RI, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. PKS Jawa Timur wiswayahe menang, katanya tadi itu hanya mahzuf ya, jadi cuma wiswayahe, maksudnya wiswayahe menang ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada saudara-saudara sekalian yang sudah menerima SK BCAD, dari sekarang saudara-saudara sekalian mulailah melakukan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing. Walaupun tadi dikatakan oleh Ketua BPW bahwa ini bukanlah SK final untuk didaftarkan di KPU atau KPUD, tetapi dari sinilah akan menjadi dasar insya Allah nanti SK yang akan didaftarkan sebagai calon tetap
anggota DPR RI maupun anggota DPRD provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur ini. Oleh karena itu, pesan tadi Ketua BPW adalah terus sekarang ini sosialisasi ke daerah pemilihan masing-masing, sehingga nama-nama antum nanti ketika dilakukan survei baik oleh PKS maupun oleh partai-partai yang lain atau lembaga-lembaga resmi para surveyor, insya Allah itu akan bisa tertangkap dan kemudian bisa justru tadi elektabilitas antum semua tinggi, sehingga ini menjadi modal pemenangan bagi antum semuanya pada pemilu di 2024 yang akan datang. Hari ini hingga pemilu mungkin masih ada waktu sekitar 335 harian, ya. Dan ini waktu yang harus diefektifkan menuju pemenangan. Oleh karena itu saya berharap pada seluruh BCAD setelah menerima SK maka bersiap-siaplah membentuk tim sukses masing-masing. Ya. Bentuk tim sukses. Kemudian programkan bagaimana kemenangan di masing-masing daerah pemilihannya dan bangun sinergi serta kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Saya ingin menegaskan kembali, walaupun nanti mungkin ada yang ditugaskan sebagai BCAD adalah pejabat-pejabat struktur di PKS. Saya harapkan tetap membuat tim sukses masing-masing. Ya, siap? Ya, saya sebagai presiden partai, saya kebetulan juga di SK-kan di daerah pemilihan Jawa Barat 7. Maka selain saya berkoordinasi dengan struktur yang ada di bawah, tapi bukan untuk memenangkan diri saya. Saya minta kepada struktur di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta untuk memenangkan partai, sehingga suara partai demikian tinggi. Jadi struktur itu tugasnya adalah memenangkan partai. Nah, sementara saya di daerah pemilihan juga membentuk tim sukses, dan tim sukses itulah yang mengarahkan kepada nama pribadi saya. Jadi dengan begitu insya Allah tidak akan ada gesekan-gesekan yang kuat antara struktur dengan caleg-caleg yang satu dapil. Ya, struktur harus bisa berbuat adil. Begitu juga Kordapil tadi sudah ditekankan bahwa harus berbuat adil, melayani seluruh caleg-caleg. Jangan kemudian berpihak hanya pada satu caleg saja. Saya juga berharap bahwa setelah ini nanti mungkin akan diikutkan para caleg-caleg ini dalam SKP, Sekolah Kepemimpinan Partai. Itu bagian dari upaya untuk menempa pribadi-pribadi kita agar siap berkontestasi di dalam jabatan-jabatan publik sebagai calon anggota DPR maupun sebagai calon anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota. Jangan pernah patah semangat, ya. Waduh, ini kuat banget nih di daerah pemilihan saya. Tidak. Mudah-mudahan juga ikhtiar kita, karena siapa yang nanti ada di Lauhul Mahfuz nggak tahu namanya siapa. Mungkin namanya kita, ya. Nah, tapi ketika kita nggak berikhtiar, malah sejak awal sudah patah semangat, ya bagaimana mungkin bisa menang dan dapat, ya. Oleh karena itu saya tegaskan, jangan patah semangat, jangan berputus asa, karena itu bukan sikap seorang mukmin. La tai'asu mir rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa kecuali hanya orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala.